Ada yang pernah mikir nggak sih, kalau cowok ejakulasi tiap hari itu aman atau malah bahaya? Soalnya di luar sana banyak banget yang bilang kalau kebiasaan ini bisa bikin lemas, nyebabin impotensi, bahkan katanya bisa bikin stok sperma habis. Nah, daripada kalian nebak-nebak dan nyimpen mitos, hari ini aku mau bongkar fakta medisnya dan mungkin jawab rasa penasaran kamu yang udah lama terpendam. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dr. Risa. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang agak sensitif, tapi aku yakin banyak yang penasaran. Kita bakal bahas dari sisi kesehatan pria, khususnya soal ejakulasi harian. Apakah itu normal? Apakah ada batasan? Dan yang paling penting, apakah ada dampak jangka panjangnya? Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu. Bagian 1, apa itu prostat dan fungsinya? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, karena aku yakin banyak yang tahu kata prostat. Tapi nggak semua paham itu sebenarnya apa dan kerjanya kayak gimana. Jadi gini, prostat itu adalah kelenjar kecil. Ukurannya kurang lebih segede kacang kenari. Letaknya ada di dalam tubuh pria, persis di bawah kandung kemih, dan membungkus sebagian saluran kencing yang disebut uretra. Fungsi utamanya adalah memproduksi cairan yang jadi bagian dari air mani atau semen. Nah, cairan dari prostat ini bukan cuma sekadar pelengkap ya. Dia penting banget karena dia yang bikin sperma bisa bertahan hidup dan bergerak dengan lancar setelah keluar dari tubuh. Kalau ibaratnya sperma itu mobil, maka cairan dari prostat ini adalah oli dan bahan bakarnya. Dia yang bikin sperma bisa jalan dengan aman sampai ke tujuan. Nah, saat kamu ejakulasi, entah itu karena hubungan seksual atau masturbasi, si prostat ini ikut kerja keras. Dia bakal memeras cairannya dan melepasnya ke uretra, bercampur dengan sperma yang datang dari testis. Jadi, air mani itu bukan cuma sperma doang ya, tapi campuran dari beberapa cairan, termasuk dari prostat. Selain itu, cairan prostat juga punya sifat antibakteri. Jadi, dia bantu ngelindungin saluran kemih dari infeksi. Bisa dibilang, dia bukan cuma support system buat reproduksi, tapi juga bagian dari sistem pertahanan tubuh. Yang menarik, ukuran prostat bisa berubah seiring usia. Saat remaja dan awal dewasa, prostat ukurannya normal, tapi setelah usia 40, prostat cenderung mulai membesar secara perlahan. Ini kondisi yang disebut BPH atau Benign Prostatic Hyperplasia alias pembesaran prostat jinak. Nggak selalu berbahaya sih, tapi bisa bikin gangguan kayak sering kencing malam, aliran kencing melemah, atau rasa nggak tuntas saat buang air kecil. Nah, makanya penting banget buat cowok tahu tentang prostat sejak muda, karena ini bagian tubuh yang kerja terus-menerus, tapi sering banget dilupain. Kalau dibiarkan dan gak dijaga, dia bisa rewel di usia 40 ke atas. Dan disinilah peran kebiasaan kamu sehari-hari, termasuk soal ejakulasi, apakah itu membantu atau malah memperberat kerja prostat. Tenang, nanti kita bahas itu di bagian selanjutnya. Bagian 2, apa yang terjadi saat masturbasi? Sekarang kita masuk ke bagian inti yang sering bikin orang penasaran. Kalau masturbasi tiap hari, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, khususnya di prostat? Jadi, gini ya. Setiap kali kamu terangsang secara seksual, baik itu karena pikiran, visual, sentuhan, atau apapun, tubuh kamu langsung aktifin serangkaian reaksi otomatis. Otak kirim sinyal ke tubuh, hormon-hormon dilepas, aliran darah meningkat, otot-otot menegang, dan akhirnya kamu sampai di puncak, ejakulasi. Nah, di momen ejakulasi ini, prostat jadi salah satu pemain utama. Dia ngeluarin cairannya, dan itu bercampur dengan sperma dari testis, ditambah cairan dari vesikula seminalis. Kombinasi itulah yang keluar sebagai air mani. Dan yang menarik, meskipun proses ini kelihatannya singkat, sebenarnya prostat kerja cukup intens loh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah prostat bisa kelelahan kalau kerja tiap hari? Secara teori medis, enggak. Selama tubuhmu sehat, hormonmu seimbang, dan kamu nggak mengalami gangguan tertentu, prostat bisa melakukan tugasnya dengan baik, bahkan setiap hari. Justru, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi rutin bisa membantu mengurangi tekanan atau penumpukan cairan di prostat, yang berpotensi menurunkan risiko gangguan prostat di masa depan. Ada satu penelitian menarik dari Harvard yang menyebutkan bahwa pria yang ejakulasi 21 kali atau lebih dalam sebulan punya risiko lebih rendah terkena kanker prostat dibanding yang lebih jarang. Tapi tentu aja, studi ini punya banyak variabel lain ya, dan bukan berarti harus dijadikan target angka mentah-mentahan. Intinya, ejakulasi secara rutin dalam batas wajar bisa jadi justru menyehatkan prostat. Tapi aku ngerti kok, kadang orang suka mikir, lah,
Tapi kalau dilakukan setiap hari, bukannya nanti cairannya habis? Nggak capek tuh organ? Jawabannya, enggak. Tubuh kita itu luar biasa. Cairan prostat dan sperma bisa terus diproduksi secara berkala. Dan tubuh tahu kapan harus produksi lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi nggak perlu khawatir soal kehabisan stok. Yang perlu dikhawatirkan adalah kalau kamu terlalu memforsir tubuhmu secara keseluruhan, karena meskipun prostat bisa kerja, tapi kalau kamu sampai kecanduan atau melakukannya berlebihan tanpa istirahat, yang terganggu bukan cuma organ reproduksi, tapi juga mental, konsentrasi, mood, bahkan motivasi hidup. Dan satu hal yang juga penting, masturbasi bukan cuma soal prostat, ini juga melibatkan otak, sistem saraf, hormon dopamin dan serotonin yang semuanya bisa memengaruhi mood kamu. Maka kalau kamu merasa makin sering masturbasi, tapi malah makin mudah stres, cepat marah, atau justru ngerasa hampa setelahnya, mungkin itu sinyal bahwa tubuh kamu lagi nggak seimbang. Jadi, kalau ditanya, apa yang terjadi saat masturbasi tiap hari? Jawabannya adalah, prostat bekerja dengan normal dan mengeluarkan cairan yang sehat tubuhmu, sedang menjalankan fungsi biologis yang alami. Tapi keseimbangannya tetap harus dijaga. Karena apapun yang terlalu sering, bahkan yang sehat sekalipun, bisa jadi nggak baik kalau udah kebablasan. Bagian 3, risiko masturbasi tiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, bahkan bisa dibilang ini yang paling sering bikin cowok ragu-ragu buat nanya. Kalau masturbasi itu tadi kita bahas, bisa jadi hal yang sehat. Terus, apa risikonya kalau dilakukan tiap hari? Ada efek sampingnya nggak? Jawaban jujurnya adalah, bisa iya, bisa juga nggak. Tergantung banget dari bagaimana kamu melakukannya, seberapa sering, dan apa dampaknya ke kehidupanmu sehari-hari. Karena gini ya, secara medis, masturbasi itu aktivitas yang aman dan normal. Tapi kayak hal lainnya di hidup ini, yang namanya berlebihan tetap aja bisa jadi masalah. Misalnya, kalau kamu masturbasi tiap hari dengan cara yang kasar, atau terlalu tergesa-gesa, atau pakai tekanan yang gak alami, itu bisa berdampak ke fisik. Contoh yang paling sering terjadi adalah iritasi kulit penis, apalagi kalau kamu gak pakai pelumas, lecet atau bahkan peradangan ringan di kepala penis atau batangnya. Uretra terasa perih, terutama saat buang air kecil. Nyeri di area bawah perut atau perineum, daerah antara anus dan skrotum, kalau kamu terlalu sering ejakulasi tanpa istirahat. Ada juga yang ngalamin penurunan sensitivitas. Karena kalau kamu terbiasa dengan cara masturbasi yang terlalu kuat atau tekanan berlebihan, nanti waktu kamu berhubungan seksual beneran, kamu malah jadi susah merespons rangsangan dari pasangan. Ini yang sering disebut dengan istilah death grip syndrome, meskipun belum resmi jadi istilah medis, tapi fenomenanya nyata. Nah, itu dari sisi fisik, tapi kita nggak bisa cuma lihat dari situ aja. Karena dampak yang lebih sering terjadi justru ada di sisi psikologis dan emosional. Aku kasih beberapa contoh ya. Misalnya, kamu jadi lebih gampang cemas, ngerasa bersalah tiap kali habis masturbasi, mulai menjauh dari pasangan karena ngerasa lebih puas saat sendiri. Susah fokus kerja atau sekolah karena pikiranmu sering ke arah seksual. Dan yang paling berat, kalau kamu sampai ngalamin kecanduan masturbasi atau compulsive sexual behavior, kondisi ini bisa bikin kamu merasa terjebak dalam siklus yang gak sehat. Kamu tahu, kamu pengen berhenti atau setidaknya ngurangin, tapi kamu merasa gak mampu. Kamu mungkin jadi sering begadang, menghindari interaksi sosial, atau bahkan nyuri-nyuri waktu buat masturbasi, meskipun kamu tahu itu ganggu aktivitasmu. Dan ini bukan soal lemah iman atau nggak punya tekad. Ya, ini kondisi psikologis yang nyata dan bisa ditangani dengan bantuan profesional. Kalau sudah masuk ke fase kayak gini, masturbasi bukan lagi soal kesehatan prostat, tapi soal keseimbangan hidup secara keseluruhan. Dan terakhir, satu hal yang penting aku ingetin juga, kalau kamu terus-menerus merasa perlu masturbasi buat ngilangin stres, sedih, kesepian, atau bosan, hati-hati. Itu bisa jadi pertanda kamu lagi butuh support emosional yang lain, tapi kamu larinya ke pelampiasan fisik. Nggak salah sih, tapi kalau jadi kebiasaan, itu bisa menutup pintu kamu buat cari jalan keluar yang lebih sehat. Kayak ngobrol sama orang, olahraga, atau nulis jurnal. Jadi intinya, bukan berarti masturbasi tiap hari itu pasti buruk, tapi kamu perlu jujur sama diri sendiri. Apakah ini sudah mengganggu aktivitasmu? Apakah kamu jadi kehilangan minat pada hal lain? Apakah kamu merasa kehilangan kontrol? Kalau jawabannya iya, mungkin udah waktunya pelan-pelan ngatur ulang kebiasaan kamu. Bagian 4.
seberapa sering yang aman? Jadi pertanyaannya sekarang, kalau masturbasi tiap hari belum tentu berbahaya. Terus yang aman itu seberapa sering dek? Ada patokannya nggak? Jawabannya, nggak ada angka pasti. Yes, serius. Di dunia medis, kita nggak punya rumus kayak masturbasi sehat maksimal 3 kali seminggu. Nggak ada, karena tiap orang itu beda-beda. Mulai dari usia, kondisi hormon, gaya hidup, sampai kesehatan mentalnya. Ada cowok yang nyaman masturbasi 1-2 kali seminggu dan merasa itu udah cukup. Ada juga yang melakukannya setiap hari, tapi tetap bisa fokus kerja, tetap produktif, punya hubungan sosial yang sehat, dan gak ngerasa kehilangan kontrol, dan itu pun masih bisa dikategorikan aman. Jadi, tolok ukurnya bukan angka, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Setelah masturbasi, kamu merasa lega atau malah hampa? Kamu bisa tetap menikmati hubungan intim nyata atau enggak? Kamu masih bisa fokus di kerjaan, kuliah, ibadah, atau interaksi sosial? Kamu masih punya minat buat ngembangin diri? Atau semua energinya lari ke aktivitas seksual? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi masih positif, berarti sejauh ini masih sehat dan seimbang. Tapi kalau kamu ngerasa masturbasi ini udah jadi pelarian dari realita, udah kayak pelampiasan stres yang utama banget, atau kamu ngerasa makin hari makin susah ngerem, itu bisa jadi warning sign. Dan jangan salah, banyak juga pria yang awalnya merasa normal-normal aja, tapi karena nggak sadar, mereka jadi kecanduan pelan-pelan. Awalnya sekali seminggu, jadi tiap hari, lalu 2 kali sehari, 3 kali, sampai akhirnya jadi rutinitas yang nggak bisa ditinggal. Padahal, itu bukan cuma soal fisik lagi, tapi udah nyerempet ke kesehatan mental dan emosional. Jadi, prinsipnya gini, kalau kamu masturbasi dan tetap merasa sehat, produktif, dan bahagia, ya berarti kamu ada di zona aman. Kalau kamu mulai ngerasa nggak nyaman secara emosional atau aktivitas harian terganggu, itu sinyal buat pelan-pelan ngurangin, atau bahkan cari bantuan. Dan jangan pernah malu untuk cari tahu lebih dalam. Karena faktanya, banyak pria yang bingung sama tubuhnya sendiri karena dari dulu diajarin untuk diam. Padahal, edukasi soal seksualitas dan kesehatan reproduksi itu bukan hal tabu, itu justru bentuk tanggung jawab sama tubuh sendiri. Tubuh kamu tuh unik, yang paling tahu ritmenya, ya kamu sendiri. Tugas aku sebagai dokter, cuma bantu kamu buat lebih sadar, supaya kamu bisa bikin keputusan yang sehat dan seimbang. Bagian 5, kapan harus ke dokter? Nah, sekarang kita tutup dengan satu hal yang penting banget, tapi sering diabaikan. Kapan sih kamu harus mulai khawatir dan periksa ke dokter? Karena meskipun masturbasi itu hal yang normal, tetap aja tubuh bisa kasih tanda kalau ada sesuatu yang gak beres, termasuk dari prostat. Kalau kamu mengalami hal-hal kayak gini, rasa nyeri di area panggul bawah atau perineum bagian antara skrotum dan anus, sakit atau perih saat ejakulasi, rasa panas atau terbakar saat buang air kecil, frekuensi pipis yang meningkat, terutama malam hari, air mani berubah warna, atau bahkan ada darah di dalamnya. Itu semua bisa jadi sinyal. Dari gangguan di area prostat, bisa karena infeksi, peradangan, atau kondisi lain seperti prostatitis, atau bahkan pembesaran prostat. Apalagi kalau kamu udah masuk usia 40 tahun ke atas, wajib banget rutin periksa kesehatan prostat. Bukan berarti kamu harus takut, tapi justru ini bentuk pencegahan. Karena banyak masalah prostat yang kalau dideteksi sejak awal, bisa ditangani dengan mudah, tanpa operasi, tanpa drama. Dan jangan lupa juga, kalau kamu mulai merasa masturbasi udah jadi sesuatu yang mengganggu mental dan kehidupan sosialmu, kamu juga bisa dan boleh banget konsultasi ke psikolog atau psikiater. Itu bukan berarti kamu sakit jiwa, tapi justru kamu sedang merawat kesehatanmu secara menyeluruh. Mental dan fisik itu satu paket, bukan 2 hal yang terpisah. Jadi, kesimpulannya, masturbasi itu hal yang normal dan alami. Dilakukan setiap hari belum tentu salah. Asalkan kamu sadar dan tahu batasnya, prostat bisa tetap sehat kalau kamu jaga keseimbangan, gaya hidup, dan gak memaksakan diri. Dan yang paling penting, kamu berani dengerin tubuhmu sendiri. Tubuh kamu itu bukan musuh, tapi teman. Kalau dia kasih sinyal, jangan diabaikan, dengarkan, pahami, dan rawat dia baik-baik. Aku Dr. Risa, senang banget bisa ngobrol sama kamu di sini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat atau kamu punya pertanyaan lain seputar kesehatan pria, silakan tulis di komentar. Kita bahas bareng, tanpa malu, tanpa menghakimi. Karena edukasi itu hak semua orang.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay sehat, stay waras, dan sayangi dirimu sendiri.